Peristiwa Bom Bali 1 menjadi salah satu tragedi terburuk dalam sejarah Indonesia modern. Lokasinya di kawasan Legian, Kuta, Bali yang saat itu menjadi pusat hiburan turis mancanegara. Ledakan terjadi pada 12 Oktober 2002 malam. Dua bom besar meledak hampir bersamaan. Satu di dalam klub malam Pedis Pub dan satu lagi di depan Sari Club. Dentuman begitu dahsyat hingga menimbulkan kobaran api besar. Korban yang jatuh sangat banyak. Sebanyak 202 orang tewas, terdiri dari wisatawan asing dan warga lokal. Ratusan lainnya mengalami luka serius. Bali yang dikenal dengan keindahan dan ketenangan berubah menjadi lokasi penuh kepanikan. Dunia terkejut melihat Indonesia menghadapi aksi teror sebrutal itu. Pelaku yang teridentifikasi berasal dari jaringan Jemaah Islamiyah atau JI. Nama-nama yang muncul adalah Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron alias Mukhlas. Mereka bertiga menjadi aktor penting dalam pelaksanaan, sementara dalang utama adalah Hambali, koordinator JI di Asia Tenggara. Hambali diyakini menjadi penghubung antara JI dan Al-Qaeda. Bom Bali 1 bukan sekedar serangan, ia menjadi simbol awal kebangkitan kelompok terorisme internasional di Indonesia. Dunia internasional menyorot keras. Pemerintah Indonesia pun akhirnya mendirikan datasemen khusus 88 anti teror untuk memburu jaringan teroris. Hanya setahun setelah Bom Bali 1, Indonesia kembali diguncang. Kali ini di ibu kota, tepatnya di Hotel JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta. Tanggal 5 Agustus 2003, sebuah bom mobil meledak di depan hotel mewah tersebut. Ledakan besar memporak-porandakan area lobi. Korban berjatuhan, sebanyak 12 orang tewas dan lebih dari 150 luka-luka. Mayoritas korban adalah karyawan hotel dan tamu yang sedang berada di lokasi tersebut. Rasa takut dan trauma semakin meluas di tengah masyarakat. Pelaku utamanya adalah Asmar Latin Sani, seorang pelaku bom bunuh diri. Ia membawa mobil berisi bahan peledak hingga menabrakkan diri ke depan hotel. Dalam aksinya, ia dibantu oleh kelompok pimpinan Nurdin M. Top, yang saat itu sudah menjadi tokoh penting dalam jaringan JI. Peristiwa ini menunjukkan pola baru serangan. Targetnya bukan lagi klub malam atau tempat hiburan, tetapi fasilitas internasional yang identik dengan ekonomi dan bisnis. Pesannya jelas, menebar ketakutan dan menunjukkan eksistensi jaringan teror. Tanggal 9 September 2004, ledakan besar kembali terjadi di Jakarta. Kali ini targetnya adalah Kedutaan Besar Australia. Bom mobil diledakkan di depan gedung kedutaan di kawasan Kuningan. Suara ledakan terdengar hingga radius beberapa kilometer. Sebanyak 9 orang tewas dan lebih dari 180 orang luka-luka. Banyak korban berasal dari masyarakat sipil yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Gedung kedutaan rusak parah, kaca pecah berantakan, dan suasana kacau. Pelaku pengeboman berasal dari kelompok Nurdin M. Top. Ia kembali menunjukkan dominasinya dalam jaringan teror pasca Bom Bali 1. Bom bunuh diri kali ini dilakukan oleh Heri Golun, seorang anggota kelompok JI yang direkrut untuk aksi tersebut. Sasaran kedutaan Australia memiliki makna simbolik. Australia saat itu menjadi negara yang aktif membantu Amerika Serikat dalam perang melawan terorisme. Serangan ini seolah menjadi pernyataan bahwa balasan dari jaringan teroris terhadap negara barat. Bali kembali menjadi sasaran 2 tahun setelah tragedi pertama. Pada 1 Oktober 2005, 3 bom bunuh diri meledak di kawasan Jimbaran dan Kuta. Bom diledakkan di restoran yang dipenuhi wisatawan. Suasana malam yang seharusnya penuh hiburan berubah menjadi tragedi. Sebanyak 20 orang tewas dan lebih dari 100 luka-luka. Para pelaku kali ini berasal dari jaringan yang masih terkait dengan Nurdin M. Top. Ia dikenal sebagai dalang di balik operasi tersebut. Bom bunuh diri ini dilakukan oleh 3 orang, Iwanto alias Agas, Iqbal, dan Joni Hindrawan alias Idris. Mereka membawa bom dalam bentuk rompi dan meledakkan diri di tengah kerumunan. Ledakan mengakibatkan kepanikan besar, mengulang trauma Bom Bali 1. Dampak tragedi ini sangat besar bagi pariwisata Bali. Banyak wisatawan asing membatalkan kunjungan. Industri pariwisata terpukul hebat. Bali kembali dipandang dunia sebagai wilayah rawan. Tanggal 17 Juli 2009, 2 hotel mewah di kawasan Mega Kuningan, Jakarta diguncang ledakan. Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton menjadi sasaran. 2 bom bunuh diri diledakkan hampir bersamaan. Sebanyak 9 orang tewas dan lebih dari 50 luka-luka. Ledakan merusak restoran hotel yang saat itu dipenuhi tamu, termasuk warga asing. Aksi ini kembali menegaskan bahwa jaringan teroris menargetkan simbol ekonomi global. Pelaku utama kembali dikaitkan dengan Nurdin M. Top.
ia menjadi dalang dalam penyusunan dan pendanaan. Bom bunuh diri ini dilakukan oleh Nur Hasbi dan Dani Dwi Permana. Keduanya membawa bom yang disembunyikan dalam tubuh. Peristiwa ini memperlihatkan kemampuan jaringan untuk terus beroperasi meski aparat sudah melakukan penangkapan besar-besaran. Nurdin M. Top semakin dicap sebagai buronan paling berbahaya di Asia Tenggara. Setelah sekian lama meredup, aksi teror kembali terjadi pada 24 Mei 2017. Kali ini terjadi di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur. 2 bom diledakkan di area dekat halte bus. Suasananya kacau dan menimbulkan ketakutan luas. Sebanyak 5 orang tewas, termasuk 3 polisi yang sedang bertugas. Belasan lainnya luka-luka. Ledakan terjadi pada malam hari ketika terminal masih ramai. Pelaku bom bunuh diri adalah Awan Setiawan dan Ikhwan Nurul Salam. Keduanya terafiliasi dengan jaringan ISIS di Indonesia. Serangan ini menandai babak baru di mana jaringan teror di Indonesia mulai bergeser dari JI ke kelompok pro-ISIS. Target polisi menunjukkan strategi yang berbeda. Polisi dipandang sebagai simbol negara yang harus dilawan. Aksi ini juga memperlihatkan pengaruh propaganda ISIS yang sudah menyebar ke Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada 13 Mei 2018. 3 gereja di Surabaya diserang secara hampir bersamaan. Targetnya adalah GKI Diponegoro, Gereja Santa Maria Tak Bercelah, dan GPPS Arjuno. Ledakan menimbulkan kepanikan besar. Korban mencapai 28 orang tewas, termasuk para pelaku, serta puluhan luka-luka. Tragedi ini menjadi serangan teror paling mengejutkan karena melibatkan satu keluarga sebagai pelaku. Ayah bernama Dita Upriyarto menjadi otak serangan. Ia mengajak istri, Puji Kuswati, serta keempat anak mereka. Mereka sempat meledakkan diri dari lokasi yang berbeda. Aksi ini terafiliasi dengan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, cabang ISIS di Indonesia. Kasus ini mengubah cara pandang masyarakat tentang terorisme. Anak-anak ternyata bisa dijadikan alat dalam aksi bom bunuh diri. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin ekstremisme bisa mengakar sangat dalam, bahkan dalam lingkup keluarga. Tanggal 13 November 2019, bom bunuh diri meledak di markas Polresta Medan, Sumatera Utara. Ledakan terjadi di area parkir saat aktivitas kantor sedang berjalan. Korban berjumlah 1 orang tewas, yaitu pelaku sendiri. Namun, 6 orang lainnya luka-luka, termasuk aparat polisi dan warga sipil. Pelaku bernama Rizky Fadila Rofik. Ia terafiliasi dengan Jamaah Ansarud Daulah atau JAD, cabang ISIS Indonesia. Aksi ini dilakukan seorang diri, menunjukkan pola lone wolf yang semakin marak dalam jaringan teror modern. Bom Medan menegaskan bahwa ancaman terorisme masih ada. Meski skala serangan tidak sebesar bom Bali, dampak psikologisnya tetap kuat. Publik kembali diingatkan bahwa ideologi radikal masih menyebar dan bisa mempengaruhi individu untuk bertindak ekstrim.